Sebelum video sebelumnya gue katakan, lini belakang Persib menjadi masalah besar. Lini depan, lini tengah oke. Lini belakang menjadi masalah besar. Kasihan Teja. Protes, masukan netizen, masukan pecinta sepak bola itu didengar oleh PSSI dan juga Korps Wasit. Semoga ini terus berlanjut ya. Meskipun gue gak yakin bahwa Luis Mia mundur dari Persib karena di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Sesuai dengan keinginan supporter ketika ingin timnya menang, tapi belum tercapai juga hingga di pekan ketiga. Tapi ada juga 4 tim yang belum pernah kalah hingga pekan ketiga. Tentunya gue bahas kali ini di BRI Liga 1 Indonesia. Ada 4 tim yang belum pernah kalah hingga pekan ketiga, yaitu Barito Putra, Dewa United, Persija Jakarta, dan juga Persib Bandung. Tapi juga ada pelatih yang mundur karena gagal membawa performa yang baik. Meskipun gue gak yakin bahwa Luis Mia mundur dari Persib karena hasil buruk. Kayaknya ada konflik di dalam tim sehingga Luis Mia harus mundur. Meskipun banyak yang mengatakan bahwa ada alasan keluarga dan lain-lain. Tapi sebagai pengamat sepak bola, gue melihat bahwa kalau alasannya adalah mundur karena performa tim, ini baru 3 pekan. Nggak relevan gitu. Ya, semoga saja yang terbaik buat Maung Bandung ya. Oke, ini pekan ketiga. Ada 30 gol yang tercipta dari 9 pertandingan. Hanya ada 1 hasil seri, yaitu ketika Persib Bandung menghadapi Dewa United. Kemudian juga 2 tuan rumah kalah, yaitu Persikabo ketika dikalahkan oleh PSM Makassar dengan skor 0-1. Dan juga Rans Nusantara dikalahkan oleh Persita Tangerang dengan skor 0-1. Dan ini sebuah hal yang cukup positif ya, terlihat setelah di pekan pertama dan kedua. Wasit selalu dihujat, wasit selalu menjadi bahan perbincangan setelah pertandingan. Tapi di pekan ketiga, banyak kepemimpinan wasit yang dipuji. Mantap, ada kemajuan. Berarti protes, masukan netizen, masukan pecinta sepak bola itu didengar oleh PSSI dan juga Korps Wasit. Semoga ini terus berlanjut ya, karena tidak mudah memperbaiki sesuatu hal. Dan beberapa wasit mendapatkan acungan jempol. Tapi di pekan ketiga ini juga ada hal yang negatif. Ketika masih aja ada supporter yang bandel, supporter yang ngeyel, supporter yang tetap bikin rusuh, dalam arti udah dikasih tahu bahwa di putaran pertama ini untuk sementara ini jangan ada supporter away. Ini kan untuk menjaga supaya tidak ada kerusuhan lagi sehingga Indonesia tidak disanksi atau di-ban oleh FIFA. Ini sudah diwanti-wanti sejak awal, tapi masih aja ada. Lagi-lagi Aremania yang datang ke Stadion Brawijaya Kediri. Meskipun nggak banyak jumlahnya, tapi ini membuat sedikit bentrokan chaos gitu. Meskipun cepat diantisipasi oleh aparat keamanan, tapi ini jangan sampai lagi terjadi lah. Kan sudah dikasih tahu, jangan away dulu. Sabar, nanti ada waktunya boleh away lagi. Memang gue tahu, sepak bola itu tidak boleh dilarang. Away itu hal yang sangat-sangat, adrenalinnya tuh enak gitu. Kita away yuk kandang lawan. Dibandingkan, ayo kita nonton tim kesayangan kita di kandang sendiri gitu. Beda. Gue tahu, tapi sekali lagi, tolong dipahami, dimengerti, dan ditaati untuk jangan away dulu. Semua supporter juga pengen away kok, tapi sabar ya. Nah, Arema versus Dewa, Arema kebobolan 1 gol. Arema versus Persib kebobolan 3 gol. Arema versus Persik Kediri kebobolan 5 gol. Jadi semesta sudah berbicara 135 korban. Itu menjadi acuan, itu menjadi pertanda bahwa ayo berbenah untuk sepak bola Indonesia. Bukan hanya Aremania, tapi semua supporter Indonesia. Bisa ya? Bisa ya? Oke. Baik, gue akan membahas beberapa pertandingan singkat-singkat. Mungkin yang pertama adalah Persib menghadapi Dewa United ya. Ini wasit Bangkit Sanjaya. Ini membiarkan sebuah tackle horor ya dari Asep Berlian kepada Rahmat Irianto yang berakibat Rahmat harus ditandu keluar. Ini 2 kaki. Why? Kenapa hanya kartu kuning ini loh? Ini harus tegas, harusnya kartu merah. Jelas banget kan pengulang-ulang
dua kaki ngangkat itu kartu merah lah. Jelas-jelas itu bukan mencari bola gitu. Itu mencederai lawan. Harusnya keputusan wasit kartu merah ya. Koreksi kalau gue salah, tapi berulang-ulang gue lihat itu berbahaya bagi pemain. Nah ini Persib juga ketinggalan 2 gol terlebih dahulu menghadapi Dewa United. Dewa ini tampil cukup bagus ya teman-teman. Kalau lihat Dewa ini di musim ini mereka sebelum menghadapi Persib 2 kali menang. Nah ini mereka kebobolan terlebih dahulu Persib ini lagi-lagi. Sebelum video sebelumnya gue katakan lini belakang Persib menjadi masalah besar. Lini depan, lini tengah oke. Lini belakang menjadi masalah besar. Kasihan Teja. Teja bekerja keras di bawah Mister Gawang. Ya, Nick Kuiper sama Alberto Rodriguez masih belum bisa menjadi benteng yang tangguh ya di lini belakang. Karena apa? Karena Persib memiliki 2 sayap yang lebih menyerang gitu. Sehingga ada bolong ketika dikontrol oleh lawan melalui flank. Tapi beruntungnya ada kesalahan di kubu dari Dewa United, tidak tenang. Ketika mereka bermain dengan 11 menghadapi 10, mereka justru kebobolan 2 melalui Rahmat Irianto dan juga gol indah Ezra Walian. Ini Ezra Walian golnya keren banget sih, tendangan bebas yang mungkin hanya bisa dilakukan jika latihan nih. Itu nggak mungkin kebetulan. Itu latihan pojok terus tendang 100.000 kali latihan, masuknya 5 mungkin ya. Tapi terus-terusan akhirnya titiknya dapat. Gol indah Ezra Walian. Semoga ini titik balik kebangkitan Ezra ya. Kemudian hasil ini meskipun tidak menang dan tidak kalah, tapi ini membuat Luis Mia harus mundur. Sebuah kerugian besar bagi Persib Bandung. Luis Mia salah satu pelatih berkarakter. Gue nggak tahu kenapa, tapi kalau karena performa yang buruk terlalu dini ya, baru 3 pertandingan, 3 hasil seri bukan kalah loh, masa mundur? Mungkin semoga saja ada alasan keluarga, bukan karena manajemen yang kisruh ya. Karena sekarang manajemen dengan supporter tidak akur sama Bobotoh. Oke, bangkit Persib, bisa tuh Persib. Ini tim yang banyak cerita tentang masa kecil gue. Karena gue sekolah di Bandung, kuliah di Bandung, jadi gue sering nonton Persib di Siliwangi. Dari atas pohon, temayar, gitu. Oke, boga duit atau baheula mah. Oke, kedua gue bahas Persikabo menghadapi PSM Makassar. Ini sebuah kemenangan yang penting banget bagi juara bertahan PSM Makassar. Setelah 2 pertandingan sebelumnya, PSM kalah di kandang, kemudian bermain imbang dengan Persija. Ini tentunya sebuah tekanan tinggi ya bagi manajemen PSM sebagai juara bertahan. Apakah mereka siap untuk mempertahankan gelar atau tidak? Tapi mereka menjawab dengan sebuah gol dari kapten kesebelasan, Jan Plem. Ini berhasil membuat PSM menghadapi Persikabo main di Pakansari, berhasil menang. Ini penting banget untuk PSM untuk tidak berada di papan bawah, kembali di papan tengah, dan kemenangan pertama ini menjadi awal yang sangat bagus untuk PSM yang tidak terlalu banyak perubahan pemain ya, hanya menambah 1-2 pemain asing, kemudian masih memakai pemain lama, bahkan kehilangan banyak pemain bintang sebetulnya. Tapi karakter Bernardo Tavares masih terlihat. Mereka tenang, bertahannya bagus, dan yang menarik adalah dalam pertandingan ini adalah tidak ada lagi es botol. Hebat, keren, PSSI keren, Persikabo keren. Keren, jangan ada judi lah. Judi itu haram, judi itu ilegal, jadi nggak boleh ya. Oke, keren, es botol tidak ada lagi, Persikabo top. Berikutnya pertandingan yang akan gue bahas, salah satu pertandingan yang menarik menurut gue di pekan ini adalah Persis Solo menghadapi Borneo FC. Ini 2 tim kuat, 2 tim yang sangat serius berbenah, khususnya Borneo. Ini Borneo keren banget, cukup konsisten, bahkan targetnya juara tahun ini. Dengan 2 pelatih asing yang sama bagusnya, Medina dengan Huistra. Gue rasa ini pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu ya. Dan ini kemenangan pertama untuk Persis Solo di musim ini dan oleh pelatih Leonardo Medina. Dan lagi-lagi ketajaman dari ketajaman dari CDB ya, dan juga Sananta ini memperlihatkan bahwa Persis Solo memang sangat tergantung dari 2 pemain ini ya. CDB kunci serangan, dan juga Ramadan Sananta sangat pantas menjadi man of the match karena ini selalu menciptakan gol, membuktikan bahwa dirinya pantas kembali dipanggil tim nasional senior. Dan juga Borneo, ini sayang sekali ya, punya skuad yang bagus,
mereka mencoba untuk merotasi, memasang pemain-pemain terbaik mereka. Ada Matius Pato, kemudian ada Win Naingtun. Ini pemain Asia ya, Myanmar ya. Yang juga dipasang ada Lili Pali, Indra Siswanto, ada Malis. Belakangnya juga kuat ya, ada Silverio, Leo Lelis, kemudian Michels, dan juga Nadeo Argawinata. Hanya saja memang mereka tidak beruntung guys, dikalahkan oleh Persis yang memang tampil sangat bagus. Babak pertama saling menyerang 2-1, 3 gol tercipta. Babak kedua, dua-duanya bertahan sangat bagus. Pertandingan menarik lah, dan kualitas wasit juga bagus ya menurut gue di pertandingan kali ini. Tidak ada error lah ya di pertandingan kali ini untuk keputusan wasit. Oke, berikutnya pertandingan yang mau gue bahas adalah Bali United menghadapi Madura United. Wah, ini gue ingin memuji kualitas wasit Ginanjar Latif. Top, Markotop, bagus. Jadi 3 gol tercipta, ini pertandingan yang justru lebih salah satu yang paling terbaik lah ya di pekan ketiga. Ada 3 gol tercipta, 12 kartu kuning, 3 kartu merah. Gila, banyak banget pertandingan, banyak banget pelanggaran yang terjadi. Tapi ini seru. Jadi kemenangan perdana Bali United, Coach Teko terhindar dari bully-bulian lagi. Karena dia sudah ditekan oleh Smeton, take out, tapi untungnya menang. Dan juga ini debut yang sangat manis ya. Kehilangan Brawan Nuri tapi kedatangan Muhammad Rashid, mantan pemain Persib Bandung, pemain Palestina, tim nasional Palestina. Ini top mainnya. Jadi seperti kehilangan Brawan Nuri, kedatangan Rashid ini tidak terlalu berpengaruh ya. Dan memang Bali United menurut gua ini sedang dalam transformasi atau regenerasi. Karena beberapa tahun terakhir mereka tim tua nih. Di atas 32, 34, 35 umurnya gitu. Bahkan udah harusnya ada regenerasi. Nah, kali ini tim muda dipadu dengan beberapa pemain senior. Jadi ini bukan masa yang mudah gitu ya untuk Bali langsung tune in, tapi gue lihat ini masa transisi yang berjalan dengan baik. Dan kemenangan menghadapi Madura ini langkah yang sangat bagus atau momen yang sangat bagus. Mereka ketinggalan terlebih dahulu melalui gol Jaja, melalui penalti, tapi kemudian mereka balas melalui Jefferson, dan gol penentu diciptakan oleh Jaja Mulyana. Dan Bali berhasil menang 2-1. Ini kemenangan pertama membuat Bali keluar dari dasar klasemen. Mereka naik ke posisi 15. Dan sekali lagi, selamat untuk wasit Ginanjar Latif ya. Ini cukup tegas memberikan kartu kuning meskipun banyak. Inilah sepak bola kita gitu. Masa sih bisa sampai 12 kartu kuning, 3 kartu merah? Keras banget. Kasar atau keras nih? Tapi dengan ketegasan wasit Ginanjar Latif, pertandingan bisa berjalan sampai akhir dengan baik. Jadi jangan kita celah saja wasit atau kita protes terus, tapi kalau bagus kita harus puji. Ini yang gue lakukan, dan gue melihat wasit banyak kemajuan. Berikutnya ada pertandingan juga yang menarik buat gue adalah Persija. Oh, Persija, kelas Persija. Persija mengamuk di Stadion Patriot dengan 4-1 menghadapi Bayangkara FC. Yang lagi-lagi Bayangkara masih belum bisa keluar dari dasar klasemen, 3 kali main, belum pernah dapat poin, 3 kali kalah. What's happened aya naon dengan Bayangkara FC ini sangat menarik ya. Nah, tapi Persija ini setelah dibully dengan tendangan menembak burung lah, tendangan gawangnya di mana, tendangannya kemana oleh Marco Simic, dibalasnya dengan bukti. Nggak banyak bicara, 2 gol dari Marco Simic membuat dirinya dipuja-puja. Setelah dicaci maki, kemudian dipuja-puja kali ini. Di mana duetnya juga dengan Rico Simanjuntak seperti mengembalikan perasaan rindu yang pernah ada bagi Jackmania. Gol Rico Simanjuntak membuka skor menjadi 1-1 ketika Persija tertinggal terlebih dahulu. Kemudian gol Simic penalti, gol ketiga Persija atau gol kedua Simic ini yang sangat bagus. Umpan dari Witan, kontrol, shooting. Gila sih. Ini striker banget nih, dan emosional banget ketika gol itu, dia emosional banget. Seperti
melepaskan semua beban gitu. Karena memang tidak mudah loh. Ekspektasi Jackmania tinggi, dia pernah ribut dengan Persija, kali ini dia balik dan memberikan kemenangan dengan gol yang indah. Top. Super Simic is back. Ya, dan gol ketiga adalah gol dari Arjun Syah. Ini melihat formasi ini, Persija ini sangat bagus ya. Perpaduan pemain asing dengan pemain lokal. Pemain asingnya Kudela balik di belakang aman. Terus Gajos ini baru nih. Di tengah lagi adaptasi. Rico Simic lagi tajam. Witan dan Rio Matsumura ini juga dua pemain yang menyulitkan lah. Ini dari dua wing kiri maupun wing kanan. Sayap kiri maupun sayap kanan. Jadi Persija ngeri. Jadi Persija kalau main seperti ini, pantas mereka bisa bersaing juara kalau konsisten. Dan saat ini mereka sudah di peringkat 6 di Liga 1. Wah, itu pertandingan yang menurut gue menjadi sangat menarik. Dan di klasmen, Barito Putra masih berada di posisi pertama setelah Barito mengalahkan PSS Sleman dengan skor 3-1. Jadi Barito posisi pertama dengan poin 7, diikuti oleh Dewa United di posisi kedua dengan poin 7. Nah, ketiga baru Persita Tangerang dengan poin 6. Ada Rans Nusantara masih di posisi keempat dengan poin 6, baru diikuti oleh PSIS Semarang, Persija di posisi ke-6, Persis Solo, Madura United, Persebaya, PSS Sleman, Persik Kediri, dan Borneo FC. Sedangkan 3 tim terbawah adalah Persikabo 1973, kemudian Arema FC, dan juga Bayangkara FC. Bayangkara Indonesia Presisi, panjang namanya. Dan salah satunya tim yang belum pernah menang adalah Bayangkara FC, 3 kali main, 3 kali kalah. Sedangkan Persikabo dan Arema baru 1 kali seri. Tapi seperti gue katakan tadi, ada 4 tim yang belum pernah kalah hingga pekan ketiga adalah Barito Putra, kemudian Dewa United, Persija, dan Persib Bandung. Lantas, bagaimana dengan pekan keempat yang akan dimainkan tanggal 21 nanti? Pekan keempat ini juga ada beberapa pertandingan yang ditunggu-tunggu ya, sangat menarik sekali. Salah satunya adalah Madura United menghadapi Persis Solo. Kemudian ada PSM Makassar menghadapi Persib Bandung. Wah, ini rame nih. Terus duel tim perserikatan, ada Persita versus Persija Jakarta. Dan tidak lupa, yang tidak kalah menarik adalah PSS Sleman menghadapi PSIS Semarang nih. Wah, seru. Jadi banyak pertandingan menarik di pekan keempat. Nanti gue akan hadir tentunya untuk ulasan review mengenai liga terbaik di dunia, liga terbaik di Indonesia, liga kesayangan kita bersama, Liga 1 Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan Tesulu TV. Sampai jumpa. Bye.